Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hobi kicau 99. Jadi di video kita kali ini ya, kita mau memberikan tips atau memberikan tutorial bagaimana caranya beternak jangkrik. Yang mana kita tahu ya, di daerah saya khususnya di Muaro Bungut sekarang lagi putus stok jangkrik. Di toko burung semuanya lagi kosong. Jadi ada baiknya bagi teman-teman yang ingin mencoba beternak jangkrik, baik itu mau dipakai untuk sendiri ataupun untuk jadi penghasilan tambahan, monggo kita berikan tutorialnya. Jadi kita di sini menggunakan media yang sangat simpel sekali. Kita cukup menggunakan kardus bekas. Jadi di sini teman-teman semua bisa lihat, inilah proses peneluran atau proses indukan betina sedang bertelur di pasir, yang mana indukan sedang menancapkan telur-telurnya di dalam pasir. Jadi media yang dipakai itu cukup pasir halus yang diletakkan di dalam wadah. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya itu panennya berapa lama, ini kalau untuk panen telurnya itu 2 hari sekali. Jadi kita letakkan media pasir 2 hari 2 malam di dalam kardus. Terus kalau sekiranya sudah 2 hari 2 malam telur bisa dipanen. Kemudian kita letakkan lagi media pasir yang baru supaya indukan jangkrik betina bisa bertelur lagi. Dengan like channel YouTube aku sekarang juga, kemudian subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya Jadi kalau untuk pakan bisa kita lihat, ini indukan jangkrik diberi pakan pur halus dengan tambahan daun singkong. Kalau untuk minumnya itu menggunakan batang pohon pisang yang dipotong-potong kecil terus direndam ke dalam air. Apabila sudah direndam bisa diletakkan ke dalam kardus ternak. Nah, jadi ini tadi proses pengangkatan telur. Jadi sebelum lanjut ke proses selanjutnya, ada baiknya kotoran-kotoran yang ada di atas pasir dibersihkan terlebih dahulu. Cara membersihkannya cukup menggunakan kertas. Dibersihkan secara perlahan di bagian atas pasir. Cukup dibuang bagian kotorannya saja. Jadi bisa dilakukan secara perlahan. Ini kalau untuk telur jangkrik, teman-teman tidak usah takut telurnya akan terbuang. Jadi kalau jangkrik itu bertelur, indukan betina menancapkan telurnya ke dalam pasir. Jadi kalaupun ada yang terbuang itu pun mungkin hanya sedikit. Ya, ini kotoran-kotoran yang sudah dibersihkan dari atas pasir. Jadi untuk proses selanjutnya itu proses pengeraman. Telur-telur yang sudah dipanen diletakkan di atas kain, disimpan kurang lebih 11 sampai 12 hari. Tapi setiap 2 hari sekali harus dibuka. Pasir tadi disemprot lagi menggunakan semprotan untuk mandikan burung, semprotan embun. Lakukan 2 hari sekali rutin untuk proses penyemprotan. Fungsinya supaya telur-telur jangkrik tetap lembab dan tidak kering. Jadi proses penyimpanan pun harus disimpan di tempat yang sejuk, jangan diletakkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari, karena kalau posisi pasirnya kering, telur jangkrik tidak akan bisa menetas. Karena telur jangkrik membutuhkan suhu yang lembab, makanya setiap 2 hari sekali dalam proses pengeraman harus disemprot
supaya kelembapan di dalam pasir atau suhunya tetap terjaga. Nah, jadi ini adalah telur jangkrik yang berumur kira-kira 12 hari. Setelah 12 hari disimpan, untuk proses selanjutnya yaitu proses pemisahan antara pasir dan telur jangkrik. Bisa dilihat telur-telur jangkrik yang ada di antara pasir-pasir. Media yang harus disiapkan yaitu ember, terus menggunakan saringan yang paling halus supaya telur-telur jangkrik tidak terbuang. Telur-telur jangkrik dituangkan ke dalam ember, diberikan air, jadi air yang pertama itu harus dibuang karena banyak kotoran. Jadi air yang pertama itu harus dibuang, sisakan sedikit supaya telur jangkrik tidak ikut terbuang. Kemudian bisa ditambahkan dengan air yang baru. Dan untuk yang kedua ini sudah bisa disaring. Oke, ini telur jangkrik, bisa dilihat masih ada sisa. Tuangkan air lagi, lakukan berulang-ulang sampai telur-telur jangkrik tidak ada lagi yang tersisa di pasir. Ini penyaringan yang kedua. Masih ada sedikit telur jangkrik. Berikan air lagi, bisa disaring satu kali lagi. Oke. Kemudian dibersihkan telur jangkrik dari sisa-sisa pasir yang masih ikut terbawa. Cukup disiram-siram. Jadi bisa dilihat itu yang berwarna-warna hitam itu adalah kotoran, ada baiknya dibuang supaya telur-telur jangkrik memang benar-benar bersih dan steril.
Jadi telur yang sudah disaring tadi diratakan menggunakan sendok. Setelah diratakan, diamkan kurang lebih 1 atau 2 jam sampai benar-benar kering. Nanti apabila sudah kering, disimpan lagi menggunakan kain, terus dibungkus, simpan di tempat yang sejuk, yang jauh dari sinar matahari. Setelah beberapa hari, apabila warna telur sudah berubah menjadi kecoklatan, itu tandanya telur-telur jangkrik sudah siap menetas atau sebagian sudah ada yang menetas. Jadi telur-telur jangkrik sudah bisa disebarkan di media kardus. Ada baiknya sebelum telur jangkrik diletakkan di media kardus, berikan pur halus yang di blender, yang mana anakan jangkrik apabila sudah menetas itu langsung bisa makan pur. Taburkan, tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Dan apabila dirasa makanannya sudah cukup, baru telur-telur diletakkan di dalam kardus. Terus kita ratakan. Dan biarkan telur ini beberapa hari. Setelah beberapa hari bisa dilihat telur-telur jangkrik sebagian sudah menetas. Ini anak-anakan jangkrik yang berumur sekitar 1 atau 2 hari. Apabila telur-telur sudah menetas semua, bisa diberikan minum dengan menggunakan pohon pisang yang dipotong-potong kecil, direndam. Apabila sudah direndam, bisa langsung diletakkan di dalam kardus sebagai media minum untuk anak-anak jangkrik. Apabila sudah kering, bisa diganti dengan pohon pisang yang baru supaya anak-anak jangkrik tidak kekurangan cairan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau mencoba, silahkan mencoba, terutama bagi teman-teman yang kehabisan stok jangkrik atau yang di daerahnya putus stok jangkrik, bisa mencobanya di rumah. Sangat simpel dan mudah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.